Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal Yaya. Pada video part 5 ini, kita akan membahas tentang penggunaan analisis biaya volume laba untuk keperluan mengidentifikasi, memahami tingkat risiko dari suatu produk. Nah, ada dua pendekatan, ya, dua alat ukur yang kita gunakan, yaitu margin of safety dan kemudian degree of operating leverage. Ini yang akan kita bahas pada bagian kelima ini. Ini ya, margin of safety atau margin pengaman, kemudian degree of operating leverage atau tingkat pengungkit operasi. Nah, sekalian, ya, margin of safety ini bisa dalam bentuk jumlah unit yang terjual atau pendapatan yang diharapkan diperoleh di atas unit atau penjualan saat titik impas. Jadi ini adalah jumlah yang makanya dikatakan jumlah aman, sehingga dia harus di atas titik impas. Sebagai contoh, ya, perusahaan saat ini menjual 500 unit. Ya, adapun unit saat impasnya 200 unit. Ya, maka margin of safety-nya adalah 300 unit, karena adalah yang di atas titik impas itu adalah 500 dikurangi dengan 200 unit, sehingga adalah 300 unit. Jadi, nah, dalam format atau dalam bentuk penjualannya, ya, kalau harga jual per unitnya 1000, ya, maka margin of safety adalah 300 unit kali Rp1.000, yaitu 300.000. Nah, kita ambil contoh kasus, ya. Hitung margin of safety PT Anugrah berikut. Ini adalah laporan laba operasi PT Anugrah, ya, jumlah unit terjualnya 2.500 dengan harga jual $208, ya, total penjualannya $520, ya. Kemudian ada biaya variabel, ya, per unitnya ada $140 kali 2.500 dapat $350.000, ya, dan dikurangi, ya, penjual kurang biaya variabel dapat laba kontribusi, dikurangi biaya tetap, kemudian dapat laba operasi $129.200. Nah, apa saja langkah kita untuk menghitung margin of safety? Pertama kita hitung, ya, titik impas atau break even point, ya, dalam unit maupun dalam penjualan, ya. Nah, titik impas dalam unit atau break even point tadi kita pakai rumus tadi, ya. Nah, biaya tetap dibagi laba kontribusi per unit kalau kita mau menghitung BP dalam unit. Nah, dapat tadi, ya, laba kontribusi per unitnya $68, yaitu harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Dapatlah BP atau break even point atau titik impasnya 600 unit. Nah, kemudian kita hitung break even point atau titik impas dalam rupiah atau dalam dolar. Ya, kita kalikan dengan harga jual per unit, dapat $128.000. Ya. Nah, setelah itu baru kita hitung, ya, margin of safety dalam unit maupun margin of safety dalam penjualan. Ya, margin of safety dalam unit adalah, ya, unit yang terjual tadi kita rencanakan terjual yaitu 2.500 unit, kita kurangi dengan BEP atau titik impas dalam unit 600, dapat margin of safety-nya 1.900. Adapun margin of safety dalam dolar, ya, penjualannya tadi 520.000, ya. Ini dolar dikurangi 124.800, ini tadi kita hitung BEP-nya, dapat margin of safety atau margin pengaman 395.200. Nah, baru kemudian kita interpretasikan apa maksud dari perhitungan ini. Ini kita bisa melihat margin of safety-nya 395.200, sementara titik impasnya hanya 124.800. Ini menunjukkan PT Anugrah relatif aman risikonya, karena memiliki margin of safety yang besar, bahkan hingga mencapai 3 kali dari jumlah unit yang diperlukan untuk break even point atau titik impas. Itu makna dari margin of safety, perhitungan dan maknanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau perusahaan itu margin of safety-nya kecil, maka perlu melakukan berbagai upaya untuk memperbesar margin of safety. Antara lain, ya, meningkatkan penjualan. Nah, itu caranya. Jadi implikasi dari kita menghitung ini adalah kemudian kita tahu bahwa apa risikonya tinggi apa rendah. Tinggi risikonya kalau margin of safety-nya kecil, rendah risikonya kalau margin of safety-nya besar. Nah, kita harus memberi perhatian pada margin of safety yang kecil.
Kalau margin safety yang kecil, kita harus melakukan upaya meningkatkan penjualan. Bagaimana meningkatkan penjualan? Kita harus pikirkan bagaimana cara promosinya, apakah kemudian harga jualnya dibuat lebih menarik, ya seperti yang kita bahasan tadi ya, analisis sensitivitas. Kemudian kita mengurangi biaya, ini juga penting. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi biaya, baik dalam biaya tetap maupun biaya variabel. Ini menjadi perhatian kita dan ini hal yang strategis dari penggunaan analisis biaya volume laba. Sekarang kita masuk pada alat ukur yang kedua dalam menerapkan analisis biaya volume laba untuk melihat risiko dari suatu produk, yaitu kita menggunakan degree of operating leverage atau tingkat pengungkit operasi. Nah, degree of operating leverage ini adalah kelipatan yang mengukur ya berapa laba operasi akan berubah akibat perubahan dalam penjualan. Nah, ini dengan sederhana kita maksudnya adalah ya kita bisa mengetahui kalau kita tahu degree of operating leverage, kita kemudian tahu ya berapa kira-kira akan berubah ya laba operasi kalau terjadi perubahan dalam penjualan. Kita jadi aware terhadap hal ini. Nah, perusahaan yang proporsi biaya tetapnya besar, gitu ya, itu lebih besar daripada biaya variabel, dia punya daya ungkit yang lebih besar. Artinya dia lebih sensitif. Berubah sedikit bertambah penjualannya, maka laba operasinya cepat bertambah. Ya, tapi sebaliknya kalau penjualannya turun, maka kemudian laba operasi juga turun dengan lebih cepat lagi, lebih besar lagi. Ya. Rumus degree operating leverage itu adalah total laba kontribusi dibagi dengan laba operasi. Jadi kita ingat ya, degree operating leverage, total laba kontribusi, ya laba kontribusi itu adalah penjualan dikurangi biaya variabel, ya itu laba kontribusi dibagi dengan laba operasi. Nah, ini sebuah kasus. Nah, kita ambil perbandingan ya dua produk, ada manual, ada otomatis, ya. Ini laporan laba operasinya bisa kita lihat yang sama-sama labanya 100.000 ya. Sama 100.000. Penjualannya ini 520, ini 680. Mari kita lihat ya. Sementara yang manual ya itu degree operating leverage kita hitung ya laba kontribusinya dibagi dengan laba operasi. Ini laba kontribusi bagi dengan laba operasi dia 1,7. Jadi kalau yang otomatis ya ini 220.000 bagi 100.000, 2,2. Nah, ini perbandingannya degree operating leverage. Nah, kita lihat. Kalau ya jika terjadi kenaikan penjualan 10%, ya, penjualannya naik 10%, berapa laba operasi sekarang untuk kedua produk? Ya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau kita hitung ya, kenaikan laba manual kalau kita pakai degree operating leverage tadi yang manual 1,7, kita langsung kali aja. 10% kali 1,7 degree operating leverage kali labanya, laba operasi tadi 100.000. Berarti kenaikan laba manual 17.000. Sekarang laba manualnya adalah 100.000 tambah 17.000 sama dengan 117.000. Nah, ini kalau kita menggunakan operating leverage, kita bisa dapat langsung. Ya. Nah, yang produk otomatis juga demikian, kita bisa kalikan langsung, kenaikan labanya 22.000. Ya, 10% kali 2,2 degree operating leverage-nya tadi 2,2 kali laba operasinya tadi 100.000. Nah, kemudian kita bisa dapat laba produk otomatis setelah kenaikan penjualan 10% adalah 100.000 tambah 20.000 sama dengan 122.000. Nah, sekarang kita lihat ya, kita buktikan apakah perhitungan degree operating leverage kita benar. Tadi kita dapatkan manual 117.000, laba otomatis 122.000. Kita lihat. Sekarang kita kalikan satu persatu. Unit naik 10%, berarti yang tadi unitnya 2.500 ya, ditambah 250 10%-nya, sekarang unitnya 2.750 untuk yang manual. Yang otomatis tadi 500 tambah 10% 550. Kita lihat, kita operasionalkan, ternyata memang laba operasinya untuk manual 117.000 dan untuk otomatis 122.000. Ini memberikan, tadi kita mengatakan bahwa otomatis dia degree operating leverage-nya 2,2, ini 1,7. Ini menunjukkan, membuktikan bahwa dengan sama-sama naik 10%, tapi yang manual hanya naik labanya 17.000,
yang sementara yang otomatis labanya naik 22.000, menunjukkan bahwa dia lebih sensitif terhadap kenaikan. Ya, itu saudara sekalian, ya, kira-kira penerapan degree operating leverage dan juga margin of safety untuk kita mengukur risiko dari suatu produk dengan menggunakan analisis biaya volume laba. Demikian bahasan kita tuntas sudah tentang analisis biaya volume laba 5 seri dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.